Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal bimbing konseling beserta pembahasannya. Mari kita belajar. Kita masuk soal nomor 1, Bapak Ibu. Wawancara asesmen kognitif perilaku adalah A. Penggunaan asumsi-asumsi pendekatan kognitif perilaku sebagai kerangka kerja dalam merancang wawancara asesmen. B. Penggunaan pendekatan kognitif perilaku dalam wawancara asesmen. C. Suatu model wawancara yang digunakan untuk mengubah kognisi dan perilaku klien. D. Suatu model wawancara yang digunakan untuk mengubah kognisi klien. E. Suatu model wawancara yang digunakan untuk tidak mengubah kognisi klien. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal pertama kita ini apa, Bapak Ibu? Baiklah, jawaban yang benar untuk soal nomor 1 B. Penggunaan pendekatan kognitif perilaku dalam wawancara asesmen. Kita lihat ya, wawancara asesmen kognitif perilaku yaitu penggunaan pendekatan kognitif perilaku dalam wawancara asesmen. Baiklah, kita masuk di soal nomor 2. Dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, konselor mencari data terkait demi terwujudnya proses konseling dengan baik. Dalam hal ini, salah satu teknik yang dapat digunakan asesmen atau pencarian dan pengumpulan data adalah dengan teknik angket. Berikut ciri khas dari angket adalah A. Pilihan jawaban bervariasi. B. Pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung. C. Kumpulan masalah. D. Kumpulan data melalui daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun dan disebar. Jawaban yang benar untuk masalah angket ini Bapak Ibu D. Kumpulan data melalui daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang disusun dan disebar. Itulah yang dimaksud dengan angket. Kita masuk soal nomor 3 Bapak Ibu. Seorang leader dalam konseling kelompok bersikap direktif, empati, dan aktif berbicara sesuai dengan fokus terapi pada pengalaman subjektif dengan membangun interaksi konselor dan konseling hangat, terbuka, dan friendly untuk membantu merubah perasaan cemas yang dialami. Merupakan konseling kelompok dengan teknik A. Rational Emotive Behavioral Therapy. B. National Therapy. C. Gestalt. D. Person Centered Therapy. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini apa Bapak Ibu?
Jawaban yang benar yaitu D. Person Center Therapy. Baiklah, kita masuk di soal nomor 4. Aspek tugas perkembangan siswa harus difasilitasi, harus agar dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan tugas perkembangan masing-masing. Bentuk kegiatan yang tepat untuk memfasilitasi tugas perkembangan siswa tersebut adalah dengan memberikan layanan konseling individu, B. layanan klasikal, C. layanan responsif, dan D. perencanaan individu. Jawaban yang benar yaitu B. layanan klasikal. Kita masuk soal nomor 5, Bapak Ibu. Menurut Solehudin 2005, aktivitas atau perlakuan yang sifatnya mendukung, mempermudah, memperlancar, dan bahkan sampai batas tertentu mempercepat perkembangan anak disebut A. bimbingan, B. pendidikan, C. konseling, D. pengembangan. Jawabannya yaitu A. bimbingan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, disebut konselor atau pembimbing, kepada individu yang mengalami suatu masalah yang disebut dengan konseling, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Soal nomor 6, Amir mengalami kesulitan belajar dalam kemampuan matematika yang berat disebut A. Dyslexia, C. Prevensi, B. Prevensi, C. Matematik, D. Akul kuliah.
Jawaban yang benar yaitu D, akal kuliah. Kita lihat pembahasannya ya. Diskalkulia sering diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam mengelola informasi matematika, terutama dalam hal aritmatika. Anak dengan diskalkulia biasanya ditandai dengan lemahnya kemampuan terkait beberapa hal, seperti memori, visual spatial, serta rationing and logisthening. Akal kuliah adalah ketidakmampuan seseorang dalam memproses informasi matematik dikarenakan kerusakan otak atau brain injury, sedangkan diskalkulia diturunkan dari generasi ke generasi. Soal nomor 7, Fulana mengalami kesulitan belajar dalam kemampuan berbahasa yang disebut A. Dileksia, B. Apasia, C. Gagu, D. Prevansi. Jawabannya yaitu B. Apasia. Kita lihat ya pembahasannya. Disleksia juga dikenal sebagai gangguan membaca ditandai dengan kesulitan membaca. Meskipun memiliki kecerdasan normal, orang-orang yang berbeda terpengaruh hingga tidak tingkat yang berbeda-beda. Afesia berasal dari kata a atau tidak, dan fisia bicara yang berarti keadaan di mana seseorang tidak mampu lagi mengungkapkan apa yang dia mau. Dia tidak mampu lagi menggunakan bahasa. Prevensi adalah upaya untuk mencegah timbulnya masalah. Prevensi merupakan sebuah konsep yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti mengantisipasi pada faktor-faktor yang dapat diubah sebelum keadaan yang tidak diinginkan berkembang lebih jauh. Soal nomor 8, merencanakan program bimbingan beserta saran penunjangnya merupakan peran kepala sekolah sebagai A. Supervisor, B. Administrator, C. Organisator, dan D. Manager. Jawaban yang benar yaitu B. Administrator. Kita lihat pembahasannya. 1. Supervisor harus bertanggung jawab bahwa pekerjaan yang berupa di lingkupnya bisa berjalan dengan aman dan tidak mengganggu keselamatan karyawan. Selain itu, supervisor juga bertanggung jawab atas hasil kerja staf bawahannya. 2. Kepala sekolah sebagai administrator menurut Mulsa 2006 memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelola administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah secara spesifik. 3. Organisator. Organisator adalah orang yang bertugas untuk menggerakkan atau memimpin organisasi dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Soal nomor 9, mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan seperti ekstrakurikuler, kesenian, keterampilan, dan sebagainya adalah salah satu contoh lain dari fungsi A. Preventif, B. Kuratif, C. Pemahaman, dan D. Developmental. Jawabannya yaitu D. Developmental. Kita lihat pembahasannya. 1. Bimbingan berfungsi sebagai preventif atau pencegahan. 2. Bimbingan berfungsi kuratif atau penyembuhan atau korektif. 3. Bimbingan berfungsi preventif atau pemeliharaan penjagaan. 4. Bimbingan berfungsi developmental atau pengembangan. 5. Bimbingan berfungsi distributif atau penyaluran. 6. Bimbingan berfungsi adaptif atau pengadaptasian. Dan 7. Bimbingan berfungsi adjustif atau penyesuaian. Soal nomor 10, layanan untuk membantu murid mengembangkan keterampilan dasar untuk kehidupan adalah tujuan layanan. A. Layanan responsif, B. Layanan dasar bimbingan, C. Layanan perencanaan individual, D. Dukungan sistem. Jawaban yang benar yaitu B. Layanan dasar bimbingan. Kita lihat ya pembahasannya. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab jika tidak dengan segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas. Layanan ini bersifat preventif atau pencegahan, atau mungkin kuratif atau penyembuhan. Perencanaan individual merupakan salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling komprehensif, di mana layanan ini merupakan kegiatan bantuan kepada individu konseli dalam rangka merencanakan dan mengelola segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan dalam layanan ini. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye bye. Assalamualaikum.